Shalom Elohim, kita bertemu kembali. Saya menyapa kepada saudara-saudari di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Saya juga menyapa kepada ketiga pribadi yang ilahi, yang esa, yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Roh Bapa Yahweh, Roh Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Bapak Iman Lahagu, Bapak Aditya Nugrahanto, dan mempelai ilahi Bunda V. Salam hormat, salam kasih. Saya kembali tampil bersaksi karena kasih kemurahan Tuhan buat saya, karena saya ada kesempatan untuk saya menyaksikan kebenaran yang saat ini sudah dibukakan bagi kita semua. Dalam keadaan saya saat ini tampil bersaksi, saya tidak didukung oleh suami saya. Waktu dia sedang bekerja, saya banyak waktu untuk saya bisa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi beberapa waktu ini saya giat bersaksi karena keadaan rumah kosong, suami saya sedang bekerja. Kalau dia ada di rumah, dia tidak senang kalau saya sering bersaksi. Dia tidak senang kalau saya mendengarkan video ketiga pasukan atau ketiga pribadi ilahi. Dia pasti akan protes dan tidak suka. Jadi ketika dia tidak ada di rumah, saya berkesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketika saya tidak bersaksi, saya merasakan hidup saya itu sangat tidak berarti dan ada yang kosong di dalam diri saya. Mempelai V berkata, mempelai Tuhan yang tidak mau bersaksi hanya duduk, diam di rumah, makan, minum. Saya diingatkan demikian dan hati saya terpanggil. Ketika saya ada waktu, saya bersaksi agar tidak hanya duduk diam di rumah, hanya makan dan minum dan tidur. Terpujilah nama Tuhan. Ada banyak sekali halangan saya untuk saya tampil bersaksi, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya nebeng akun di handphone suami. Ada banyak sekali halangan saya, tetapi ketika saya sudah bersaksi, hati saya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena hanya inilah yang dapat saya berikan kepada Tuhan untuk membalas cintanya, berkatnya, kebaikannya kepada saya. Baru-baru ini saya melihat postingan di FB di daerah kota saya itu sedang akan diterapkan pemaksaan injeksi, yaitu suntikan itu, karena virus baru katanya sudah terdeteksi. Di tiap-tiap kota, di tiap-tiap desa, di tiap-tiap tempat tinggal kita pasti ada berita-berita yang seperti itu. Ketika saya membaca postingan itu, hati saya tersentak. Memang saat ini media-media dipakai di kota-kota kita masing-masing untuk memberikan ketakutan, untuk memberikan roh ketakutan dan mengintimidasi kita. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, kita tidak takut. Inilah masanya iman kita dimurnikan, pemurnian iman di akhir zaman ini bagi kita masing-masing. Ini salah satu agendanya mereka, menakut-nakuti kita melalui media agar kita menerima tanda binatang itu sekali lagi, agar roh kita takluk kepada roh-roh dunia ini.
Saya teringat dengan perkataan Bu Chan Yulia Anita. Dia berkata bahwa kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Artinya bahwa kita masing-masing di kota-kota kita, di tempat tinggal kita masing-masing, ketika ada pemaksaan pemakaian tanda binatang itu, sekali lagi kita saat itulah iman kita akan diuji, iman kita akan dimurnikan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, atau kita lebih takut kepada roh-roh dunia ini? Kita tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan siapapun, tapi hati kita yang berbicara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini berdiri dengan tegak dan teguh, tanpa bergantung dan mengandalkan orang lain. Berdiri di atas kaki kita sendiri dengan kita mengandalkan kuasa Tuhan. Di akhir zaman ini kebenaran sudah dibukakan bagi kita semua oleh pasukan cahaya, pasukan putih, tentang rahasia yang terbongkar yang dilakukan oleh para elit, yaitu malaikat jatuh, para Nephilim, reptilian, yang dibongkar oleh pasukan cahaya. Sebanyak 6 juta file di dalam Epstein file dibukakan kepada kita tentang cairan binatang Lucifera, yaitu vaksin itu adalah tanda binatang 66 antikris. Dan manusia cahaya, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto, Roh Tuhan Yesus Kristus, juga secara langsung menyampaikan kepada kita secara live tentang rahasia yang terdapat di dalam Epstein file ini. Ketika manusia-manusia cahaya memberitahukan kita bahwa tanda binatang 66 antikris itu adalah vaksin, manusia tidak percaya. Dan setelah di dalam Epstein file ini dibukakan, apakah manusia akan tetap menolak dan tetap bebal? Di zaman dahulu, malaikat-malaikat jatuh, malaikat-malaikat kegelapan itu harus menikah dengan anak-anak manusia agar supaya DNA ilahi manusia itu rusak. Tetapi di zaman sekarang ini, malaikat jatuh tidak perlu lagi menikah dengan manusia untuk merusak, tetapi dia merusak DNA manusia di zaman akhir ini dengan memakai teknologi, yaitu dengan tanda binatang 666 vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh, yang berisi cairan yang sangat najis, yaitu janin aborsi. Janin aborsi itu didapat dari para kegiatan aktivitas ritual satanisme, ritual-ritual setan yang dilakukan oleh para elit. Disitulah diambil oleh mereka, dijadikan sebagai campuran vaksin. Itulah tanda yang sangat najis yang berisi cairan aborsi. Ketika kegiatan mereka di dalam ritual penyembahan setan melakukan seks bebas, dan hasil dari seks bebas itu mereka adalah janin dan diaborsi, dan darah aborsinya itulah yang diberikan campuran vaksin. Demikianlah kebenaran yang telah dibukakan di akhir zaman bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, Alfa Omega, yang sudah ada di dunia ini di 2000 tahun yang lalu, namanya bernama Yesus Kristus. Dan di zaman Omega, zaman akhir ini, di zaman baru ini, dia bernama Aditya Nugrahanto. Inilah nama barunya di zaman baru ini, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun damai. Semua anak-anak Tuhan yang rendah hati akan menerima kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu dapat sanggup menebus dosa-dosa umat manusia. Di zaman Omega ini dia datang dengan penuh kekuasaan dan sanggup untuk
menebus kita, menetralkan darah kita yang sudah rusak karena cairan binatang Lucifera itu, vaksin itu, dan dapat menetralkan kembali sehingga hubungan kita yang telah terputus dengan Tuhan karena DNA kita rusak kembali bisa terhubung kepada Tuhan sehingga kita bisa menerima suara kebenaran yang sedang giat diberitakan di akhir zaman ini. Kiranya kesaksian saya memberkati saudara-saudari semua di mana saja berada. Tuhan Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin.